Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membahas tentang tujuan perjalanan melewati padang gurun. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik kami, Engkau menyertai sepanjang hidup kami, sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau menguduskan kami, menyucikan kami, dan Engkau melepaskan kami dari segala yang jahat. Dan terima kasih Tuhan, Kau juga membersihkan kami dengan kuasa dan amal dari Yesus atas segala dosa dan kesalahan kami, dan Kau terus mengampuni segala dosa kami. Terima kasih Tuhan, Kau juga terus Tuhan Yesus menembus kami dan juga terus menyelamatkan kami dari segala roh-roh jahat, roh-roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sihir, tenung, tumbal, guna-guna, roh maut dan keramat, roh mereka jomat, roh segala penyakit apapun termasuk COVID-19, varian apapun, dipatahkan kuasanya dengan darah anak Allah dari Yesus Kristus ya Tuhan. Allah yang Maha Kudus, Roh Kudus, tolong aku Tuhan dalam menyampaikan renungan pada pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, aku harusnya bukan malam tapi pagi hari ini. Bimbing aku Tuhan dengan Roh Kudus-Mu tentang tujuan perjalanan melewati padang gurun dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan membahas tentang yang makna yang ke-9 ya, tujuan melewati padang gurun ya. Tujuan itu untuk memberi kita harta kekayaan yang tersembunyi di dalam masa yang kelam. Jadi tujuannya itu untuk memberi kita harta kekayaan yang tersembunyi di dalam masa yang kelam. Kita membaca di dalam Yesaya 45 ayat 3. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Jadi Tuhan akan memberikan kepada kita harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Maka kita tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel ya, yang memanggil kita dengan nama kita ya. Jadi itulah Tuhan itu sangat sayang sama kita, memberikan kita harta terpendam dan harta yang tersembunyi. Jadi di padang gurun kita mengalami banyak saat yang kelam dalam berbagai bentuk. Ada hal-hal tertentu yang hanya dapat Allah ajarkan kepada kita dalam kekelaman. Jadi ada kekelaman itu adalah Allah mengajarkan kita. Tuhan ingin memberi kita harta-harta di dalam kekelaman padang gurun. Nah, harta-harta itu biasanya berhubungan dengan buah-buah roh. Karena Roh Kudus membuahi kita dengan buah-buah roh. Kalau kita melewati padang gurun, harta yang terpendam itu, harta yang tersembunyi itu adalah buah-buah roh. Itulah harta. Bukan harta itu dunia ya, berhubungan dengan keinginan, tapi berhubungan dengan keinginan Allah. Keinginan Allah kita supaya kita berbuah. Coba kita baca di Galatia 5 ayat 22-24 ya. Galatia 5 22-24. 22-23 maksudnya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itulah ya yang kita raih, harta yang terpendam, harta yang tersembunyi itu dari Tuhan. Ya. Jadi buah-buah roh itu adalah kasih. Allah itu kasih, dan kasih itu diberikan kepada kita. Kita tuh diberikan kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah loh. Dikaruniai kasih Tuhan yang melimpah-limpah. Ya, kalau kasih karunia Tuhan yang diberikan kita melimpah-limpah, kita bersyukur. Karena kita hidup oleh karena Tuhan. Ya, karena kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang Allah sudah persiapkan sebelumnya. Jadi Allah sudah mempersiapkan perbuatan-perbuatan baik yang akan kita lakukan karena kita adalah ciptaan baru, buatan Allah dalam Kristus Yesus. Dia mau supaya kita hidup olehnya.
Kita hidup oleh karena Allah, oleh Allah. Yesus Kristus, oleh Roh Kudus. Saya juga ngomong seperti ini oleh karena Allah, oleh Yesus Kristus. Ya, kita juga harus menyadari bahwa kita hidup oleh Yesus Kristus. Ya, jadi itulah kita harus menyadari ini kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita buatan Allah, sekali lagi kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah Allah sediakan sebelumnya. Jadi ada telah sediakan sebelumnya. Ya, kita harus melakukan perbuatan baik itu, dan Ia mau supaya kita hidup olehnya, ya. Dan itu tadi ya, bahwa roh itu kasih, sukacita, ya, kita harus bersukacita, damai sejahtera. Kita harus menjadi anak damai karena kita Bapa kita Raja Damai, ya. Yesus Kristus Raja Damai. Kesabaran, harus sabar. Apalagi di masa-masa pandemi ini kita harus sabar, ya. Kemurahan, ya, kita harus murah hati sama orang, bantu orang, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, lemah lembut, dan penguasaan diri, ya. Itu yang kita dapatkan untuk proses perjalanan melewati padang gurun. Ketika kita melewati padang gurun dan kita mencapai tujuan akhir, ya, bersama Tuhan, ya, nanti adalah rapture Tuhan, itu semua sifat-sifat itu sudah ada. Sebelum masuk ke tujuan akhir itu sudah ada dan sudah memenuhi kita berlimpah. Jadi oleh kasih karunia kita juga diselamatkan. Makanya kasih karunia Tuhan itu berlimpah-limpah kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapak juga terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik-baik kami. Kami bersyukur Tuhan, kami diberikan harta termenam, harta yang tersembunyi dari-Mu Tuhan. Dan Engkau memanggil terus kami dengan nama kami, karena Engkau sayang kepada kami, ya Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tuntunlah kami sepanjang hari ini sampai kedatangan Tuhan, mengantarkan kami menjelang hari penyelamatan, dan kami mau dipimpin oleh Roh Kudus, mengambil hak hidup kami, memegang hidup kami karena kami milik Roh Kudus. Jadikan kami jadi alat yang tangguh di tangan-Mu Tuhan, untuk melakukan perintah agung, amanat agung, memberitakan nama-Mu, menginjil, pergi Injil dan jadikan semua bangsa murid-Mu Tuhan Yesus, dan membaptis mereka dalam nama anak Bapa dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu pernah berdoa Tuhan, biarlah dalam setahun kami memulai awal pelayanan kami untuk dalam gereja Tuhan, bentuk atau pelayanan bergabung dengan gereja tertentu yang Tuhan Roh Kudus tentukan, supaya dalam setahun bisa membawa jiwa 100 orang untuk bisa dibaptis dalam nama Bapa dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Selamatkan mereka Tuhan melalui hidup pelayanan kami Tuhan. Kami mau Tuhan Roh Kudus menuntun hidup kami sepanjang hidup kami dalam perjalanan bersama Roh Kudus, mengarungi Tuhan, melayani bersama-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari hal-hal yang jahat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, menolong hidupku. Kuasa dan Allah dari Yesus Kristus mengalir. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Firman-Mu berkata, jangan takut, Kaulah yang awal dan akhir. Kami berdoa Tuhan, kami tidak mau takut Tuhan. Roh Kudus Tuhan melepaskan kami dari segala kecemasan kami, membebaskan kami, menebus kami dari segala yang kuasa yang menyesakan. Dipatahkan semuanya dengan darah malah Yesus Tuhan. Dan kami Tuhan diberikan kreasi untuk kami dapat melakukan perintah-Mu, berikan ide untuk dapat perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih, sampai jumpa besok. Bukan besok, nanti malam ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya.